Bye lo non. Bye lo Del. Iya Del, gue masih di sini. Gue lagi nunggu angkot. Iya, gue belinya 2. Yang buat lo warnanya merah plin-plan. Merah plin-plan itu merah enggak, kuning enggak. Apaan? Oh, menurut lo itu warna orange? Terserah lo Del. Lo mau bilang warna orange, warna ormas. Yang penting ntar lo gantiin uang gue. Ya, udah. Ngomong sama cowok aja lama-lama. Kalau sama cewek sih masih mendingan. Tunggu taksinya sini aja ya, nggak usah sampai ke sana-sana. Soalnya Bang capek nih kalau harus jalan sampai ke ujung sana. Bang, nunggu sono dikit yuk. Jangan di sini. Emang kenapa, Len? Bau sampah. Brengsek. Udah tau bos lokan, bau sampah. Len, sonan dikit yuk. Tuh, ada bini abang. Takut amat sih, Bang. Bang, ini isi saya ya. Hebat. Saya emang dari dulu udah yakin kalau kamu tuh bakalan sukses. Sekarang terbukti kan? Hebat. Kamu memang benar-benar sukses. Kamu di sini, Pak? Iya, Ma. Ini habis jalan-jalan nemenin temen nih. Oh ya, kenalin. Effendi, teman Papa. Effendi? Ya kapan nama gue jadi Effendi? Iya, Effendi. Ya udah, Papa pulang sama Mama aja. Itu mobilnya di seberang. Tadi sempat mogok. Iya, iya. Pak. Kok istrinya ditinggal? Loh, istrinya. Bukannya ini istrinya situ. Istrinya siapa? Saya masih jomblo, Mbak. Cewek ini datang sini sama bapak itu. Oh, jadi Papa kesini sama cewek itu ya? Dasar tukang selingkuh. Aduh, Mas. Dasar, Papa ini dasar. Dasar musuh Papa. Dasar musuh Papa. Kita sudah sampai pasar. Ini nggak mau ke pasar, jalan lagi. Ren, punggung patuan bisa patah nih. Istirahat dulu ya. Nggak mau. Mat, jawabannya apa sih Om Abdel? Baca dulu pertanyaannya, baru pikirin jawabannya. Kayak gitu, ngerjain setiap soal. Yang termasuk makhluk hidup adalah Makhluk hidup. Ayo, apa aja yang termasuk makhluk hidup? apaan dong Om Abdel? Kasih tahu jawabannya. Kan di buku bacaan udah ada. Makanya baca, jangan males. Masa makhluk hidup aja nggak tahu? Apa yuk? Padahal lampu. Lampu mah bukan makhluk hidup, Cindy. Iya, lampu itu makhluk hidup. Buktinya Papi suka bilang, Cindy, kalau ke kamar mandi malam-malam, hidupin dulu lampunya. Nah, berarti lampu itu adalah makhluk hidup. Bukan begitu maksudnya. Iya, lampu itu makhluk hidup. Bukan. Makhluk hidup itu hewan, manusia. Lampu. Oh iya. Lampu itu makhluk hidup. Kok nggak sama kayak yang di buku? Om Abdel bohong ya?
Del. Kenapa kita yang harus ngasuh anak? Kayaknya kita mesti rapat nih, Mon. Ngapain sih lo? Katanya gue disuruh rapat. Gue udah merapat nih. Rapat, Mon, rapat. Meeting. Ini mah rapat. Kerupuk. Makin hari, gue lihat Pak Kosan makin deket aja sama Neni. Tadi Pak Kosan nemenin Neni makan, Mon. Wah, gawat tuh, Del. Harus cepat-cepat kita cegah. Nanti Pak Kosan benar-benar jatuh cinta sama Neni. Tapi menurut lo, Mon, Pak Kosan benar-benar tertarik ya sama Neni? Mana gue tahu. Tapi gue tahu cara untuk mendapatkan jawaban yang benar. Gimana caranya? Ya tanya aja langsung sama Pak Kosan. Lo mau nanya sama Pak Kosan, terus dijawab, lo dipecat. Mau. Tapi kalau benar-benar Pak Kosan tertarik sama Neni, udah habis angan-angan kita, Del. Emang lo punya angan-angan apa, Man? Jalan bareng Neni. Itu sih angan-angan gue, Mon. Nyontek lo ya? Nyontek dari mana? Emang angan-angan lo jalan sama Neni mau kemana? Ke luar negeri? Oh, nggak sama kan? Bilang nyontek aja. Emang angan-angan lo jalan kemana? Jalan-jalan di rumah. Dari ruang tengah ke dapur, kolam renang. Mon, itu mah namanya beres, bukan jalan-jalan. Lo kan tahu, Del, gue nggak punya uang. Nanti kalau gue ngajak Neni jalan-jalan keluar rumah, Neni minta macam-macam. Mau bayar pakai apaan? Emang bisa bayar pakai joget? Yaelah, Mon, angan-angan mah gak usah pakai modal. Del, gue itu orangnya realistis. Lu kan tahu gue orangnya sederhana. Otak lo tuh sederhana. Ayo, terakhir, tangan di atas. Tangan di atas. Pegang ujung kaki. Ayo, pelan-pelan, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finish. Udah. Oh, Papa keringetnya seksi. Saya lapin ya, Pak. Aduh, Randy, alas kamunya. Ready? Randy, Sini, udah. Cindy, Randy. Udah. Hei, Randy. Ya, enak banget sih, Bos. Main meluk Neni. Coba kalau gue yang jatuh, boro-boro dipeluk. Dilirik aja enggak. Jadi Bos tuh harus tahu perasaan anak buahnya. Sakit nih, Bos. Perih. Syukur lo jatuh. Del, mumpung hari libur, lo cari orang pinter untuk misahin Pak Kosan dengan Neni. Gue kan lagi makan, kenapa nggak lo aja sih? Oh, gue? Gue kan bukan orang pinter, Del. Maksud gue, lo yang nyari rumah orang pintar. Del, gue biar hari libur tetep aja banyak kerjaan. Kalau lo kan supir, hari libur ya benar-benar libur. Udah lo jalan-jalan. Jalan-jalan emang gak pakai ongkos apa? Gue baru denger, Del, orang jalan kaki pakai ada kondekturnya, pakai tarik ongkos segala. Ya kan gue jalannya di atas bus, Mon. Supaya ditarik ongkosnya. Nih, 20.000. Udah jalan sana. 20.000 buat berangkatnya doang, Mon. Buat pulangnya mana? Gak usah pulang sekalian. Gue gak nafsu makan aja kalau nasi putih doang. Untung ada dagingnya. Ayo, saya mau kemana ini? Sini, awas nanti jatuh saya. Mon? Sini, Mon. Iya, Pak. Mon, Ada apa, Pak? kamu bisa cari orang nggak? Emang siapa yang hilang, Pak? Bukan orang yang hilang. Maksud saya, seorang juru masak. Dia nggak perlu nginep. Sore atau malam, dia boleh pulang kalau udah selesai. Kenapa nggak Neni aja sih, Pak? Neni kan seorang babysitter. Kerjanya cuma mengurusin anak. Iya. Cuma ngurusin anak sama bapaknya doang. Apa kamu bilang, Mon? Maaf, Pak. Maksud saya, emang masakan yang saya masak udah nggak enak, Pak? Harus nyari juru masak segala. Buktinya semalam semur daging kamu tuh rasanya enak banget, Mon. Masa sih? Padahal 5 hari yang lalu
Rasanya masih enak. Din, lo tahu rumah orang pinter gak? Rumah orang pinter. Oh, gue tahu, Del. Rumahnya dekat rel kereta, namanya Pak Ramelan. Hah, Pak Ramlan mah pinter bikin layangan, dia tukang layangan. Emang maksud lu orang pinter apaan sih, Del? Orang pinter kayak semacam paranormal gitu. Oh, dukun. Kenceng kenapa? Tenang aja, mereka pada budak. Enak aja gue yang budak. Udah bang, ayo gue yang nganterin. Gue tahu tuh rumah dukun. Enak aja. Nanya-nanya ke gue, berarti penumpang gue dong. Din, gue aja, Din. Dari pagi gue belum dapat penumpang nih. Udah. Jadi pada berebutan. Begini aja deh. Siapa yang mau nganterin gue gratis, itu yang gue naikin. Jelas lu. Enak aja. Lo tuh yang gak jelas. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mbak Sri ya? Iya, Mas. Yang tadi saya telepon ya? Iya, Mas. Yang mau jadi juru masak ya? Iya. Kok cantik? Dari sononya ya? Iya, Mas. Pasti single. Ya? Iya, Mas. Tapi udah janda 2 kali. Single janda 2 kali. Itu rubber set, Mbak. Del. Bangun, udah nyampe nih. Nyampe. Ini rumahnya, Del. Orangnya ada nggak? Orangnya di dalam. Namanya Pak Ken. Keren juga namanya, Din. Lengkapnya Kenduri. Tapi unik juga namanya ya. Ya iyalah. Soalnya waktu lahir bapaknya lagi kendurian. Oh, Saya Sri, Pak. Saya Pak Kosan. Punya pengalaman kerja di mana selain di rumah, Mbak? Oh, sebelumnya saya pernah jadi koki, Pak. Oh, bagus. Sekarang masih kerja di hotel itu. Terpaksa saya keluar, Pak. Kenapa keluar? Kan sayang. Hotelnya kebakaran. Wah, kebetulan Pak. Mbak Sri kerja di sini aja. Masakannya Pak, mantap. Kalau Bapak udah nyobain Pak, minta nambah terus. Pokoknya nggak ada saingannya Pak, kecuali masakan Mbak Sri. Kamu udah makan masakan Mbak Sri, Mon? Belum. Mon, lo tau gak sih Mon, kalau nggak semua koki itu tuh masakannya enak. That's why I told you kalau cari koki tuh yang jangan sembarangan kayak begini. Ini. Jadi targetnya itu majikan kamu sendiri ya? bener Bang. Mau saya sih, majikan saya jangan sampai jatuh cinta sama babysitternya. Bisa nggak Bang? Ya kalau yang sudah-sudah ya bisa. Kalau yang belum-belum, bisa apa gagal? Pokoknya gini aja deh. Kamu bawa foto majikan kamu itu kemari. Biar nanti saya kerjain pakai fotonya itu. Saya akan hapus ingatan majikan kamu itu supaya tidak ada simpatik lagi sama baby sisternya itu. Wah, kayaknya repot deh Bang. Repot? Repot kenapa? Bawa fotonya susah. Mendingan abang aja yang datang ke rumah. Susah kenapa? Fotonya nempel di dinding. Udah gitu ukurannya 1 meter lebih. Waduh. Gak usah yang gede-gede, yang kecil aja. 4 kali 6 lah. Berarti 24 dong.
Banyak banget bang. Ini mau ngerjain apa mau ngurus paspor sih? 4x6 itu ukurannya. Ukuran paspornya? Mbak Sri, kalau mau nyari garam ada di sini. Oh, iya. Kalau mau nyari saus, kecap juga ada di lemari situ. Ya, Mas. Buka dulu dong. Buka. Iya biar pasti. Kalau mau cari cabe, bawang, dan teman-temannya ada di dalam lemari ya. Ada satu lagi yang mau saya cari. Mau cari apaan, Mbak? Saya cari orang yang gak cerewet. Ada nggak? Di sini kalau nggak cerewet nggak dibayar, Mbak. Nggak kena. Kita kedatangan musuh tuh. Mainnya pada di luar. Iya sayang, nih lihat nih, Basri jadi basah deh. Wah, hebat anggota baru sudah berani bentak anak-anak saya ya. Situ nama kamu Sri atau apalah itu ya. Ini bukan anak-anak kamu, jadi kamu nggak berhak bentak anak-anak saya. You know what I mean? Hello? Bukan saya kok yang bentak. Terus siapa dong yang bentak? Yang bentak anak-anak itu gue, Neni. Tapi lo nggak mungkin kebentak kan, Mon, kalau nggak disuruh sama dia nih, Sri, apalah itu namanya. Tapi saya nggak pernah nyuruh Mas Temon untuk ngebentak. Denger ya, Sri atau apalah itu nama kamu. Mas Temon ini ya, Temon ini orangnya pasrah. Dia nggak mungkin bisa berbuat apa-apa kalau nggak disuruh. Nafas aja mungkin juga nggak akan bernafas kalau nggak disuruh. Emang gue mau melahirkan? Udah kadang-kadang kita main di luar yuk. Nih. Let's go. Tunggu Neni di luar ya. Dan ingat ya, gue nggak mau denger sekali lagi ada yang ngebentak anak-anak gue. Kalau ada, awas aja. Kayak preman aja pengen ngancam segala. Gue aja yang mantan preman gak gitu-gitu amat, Nen. Hei, denger ya, bukan preman aja yang bisa ngancem, PLN juga bisa ngancem. Lo kalau lewat di depan ya, ada gardu listrik kan tuh, suka ada tulisan, awas tegangan tinggi. Nah, kayak gini nih gue sekarang. Mau bukan ngancem, mah. Peringatan. Lagi juga siapa yang berani sama tegangan tinggi? Gila. Gue udah dapet orang pinter yang bisa bikin Pak Kosan nggak jatuh cinta sama Neni. Bagus deh. Tapi gue harus bawa fotonya Pak Kosan, Mon. Gimana dong? Kita curi aja dah fotonya Pak Kosan. Wah, susah kalau kayak gitu. Kalau gitu kita pakai foto yang bareng-bareng aja sama Pak Kosan yang waktu kita pergi ke Taman Safari. Wah, tapi di foto itu Pak Kosan kalingan pohon, Mon. Del, gitu aja bingung. Ternyata otak lo sederhana juga ya. Kita geser aja pohonnya. Ya, nanti kalau kita ketahuan sama petugas Taman Safari, kita bakal dimarahin, Mon, geser-geser pohonnya. Ya kita balikin lagi aja pohonnya ke tempat semula. Kan nggak ketahuan. Hah? Emang bisa begitu, Mon? Kayaknya susah ya, Del. Tumben, Randy sama Cindy mau makan bareng Papi? Abis makanannya enak sih, Pi. Iya, enak. Yang masak Mbak ini nih, namanya Mbak Sri. Mbak Sri, belajar masaknya dari mana? Ya dari sekolah dong sayang. Sekolah gajah tepatnya, sayang. Randy, Cindy, kamu mesti tahu kalau di Lampung itu ada namanya sekolah gajah ya. Gajah tuh makannya banyak, makanya badan mereka tuh besar-besar. Nah, kalian juga harus makan banyak ya, biar badannya besar-besar. Dan tambah sehat sama ganteng kayak Papi ya.
Mon, lu tuh ya, lain kali kalau mau ngajak orang kerja di sini tuh tanya-tanya gue dulu, ya. Jangan seenak jidat lo aja main masukin orang. Gue disuruh, Nen. Diperintah sama si bos. Bukan inisiatif gue. Ah, biarpun lo disuruh sama si bos ya, seharusnya lo nanya gue dulu, konfirmasi gue dulu untuk masalah dapur. Kayak Facebook aja, konfirmasi segala. Oh, ya jelas dong. Tugas gue di sini adalah memperhatikan anak-anak ya, termasuk kesehatannya anak-anak. Jadi kalau misalnya masakan anak-anak itu nggak sehat, gue yang berhak nolak. Nah itu, apaan tuh? Tukang masak kampungan, masakan nggak enak begini. Bilang enak, apaan tuh? Norak. Tapi kata Pak Kosan, enak kok. Nah, bisa-bisanya dia aja itu ngarang-ngarang dia aja karena dia lapar, tau nggak lo? Padahal mah, apaan nih? Mau kemana, Nen? Ya nambah dong. Gila kali ya. Kampret. Nggak enak. Pakai konfirmasi, nambah juga. Kenapa Neni, Mon? Si Neni kalau jelas lucu dah. Masa dia bilang masakan yang Mbak Sri nggak enak, tapi malah nambah. Itu bukan jealous namanya, Mon. Lapar. Mon, gue udah berhasil nyuri fotonya Pak Kosan. Nih, mirip kan? Ya mirip orang fotonya sendiri. Tapi lo good dog deh kerja lo. Good dog. Itu buat lo. Buat lo? Good job. Oh gitu ya? Iya, beda supir sama pembantu. Ya udah, sekalian nanti bilang sama dukunnya Pak Kosan dijodohin sama Mbak Sri. Gimana menurut gue? Lo nanya sama diri sendiri. Maksud gue gimana menurut lo? Oke. Nanti Neni kita bagi 2 aja. 50-50. 50-50? Maksud lo? Ya gue 50, lo sisanya. Oh, enak aja lo, masa gue sisanya? Del, kita kan kerjanya berdua. Lo harus adil dong. Masa gue dapet sisanya? Ya udah. Begini aja deh. Gue 70, lo 30. Nah gitu dong. Itu baru namanya adil. Masa gue dapet sisanya? Good dog. Good job. Sumbulung jatine tunggal, ora bisa mitunggal, ora bisa manunggal, jasate Kosan kalawan Neni. Buah, buah, buah. Saya sudah menghapus ingatan majikan kamu itu, supaya tidak jatuh cinta lagi sama baby sister yang namanya Neni. Wah, tapi jangan dihapus semua ingatannya, Bang. Nanti Pak Kosan lupa ngasih gaji ke Neni. Kasihan si Neni. Ya, kalau soal itu saya tahu lah. Saya kan bukan orang bodoh. Saya juga bukan orang bodoh. Tapi ingat, foto ini harus secepatnya dibakar. Jangan sampai disimpan. Emang kenapa, Bang? Soalnya, kalau foto ini sempat dilihat sama perempuan, energi yang tertanam di dalam foto ini akan menjadikan daya tarik yang luar biasa. Apalagi kalau perempuan itu mempunyai aura yang sama seperti orang ini. Jadi, kalau ada perempuan yang auranya sama-sama Pak Kosan, terus ngeliat foto ini, dia bakal jatuh cinta. Begitu, Bang? Iya, makanya foto ini harus cepat-cepat dibakar. Pakai bumbu kacang apa bumbu kecap? Mon, lo lihat nggak sih si Pak Kosan akhir-akhir ini kayaknya sering banget mondar-mandir di tempatnya si Sri. Kalau Sri lagi di dapur nih, Pak Kosan sering banget mondar-mandir di dapur. Terus kalau Sri lagi di ruang tengah, Pak Kosan juga sering banget mondar-mandir di ruang tengah. Lo tahu nggak apa itu artinya? Itu artinya Pak Kosan seneng jalan-jalan. Si Oon, itu artinya si Pak Kosan demen sama si Sri. Udah tahu nanya. Terus apa urusan lo? Biarin aja Pak Kosan seneng sama Mbak Sri. Ih, enak aja dibiarin. No. Buktinya, gue tertarik sama lo biarin tuh. Aduh Mon, gue sih kepinginnya nggak ngebiarin lo. Asik. Tapi gue maunya nyumpain lo. Gimana dong?
Ah, cuman berhubung gue tega ya sudah lah ya. Pokoknya lo mesti cari koki yang lain. Kalau perlu ya, kokinya ini mesti yang gendut, terus tua, terus keriput-keriput gimana gitu. Aja. Nanti masaknya kerupuk kulit terus dong. Itu derita lo. Mas teman, kerjaanku udah beres semua. Sekarang aku boleh pulang dong. Oh, bisa. Gi, pulang selamanya kalau perlu. Bye-bye. Bye. Mon. Tolong rapikan meja kerja saya. Iya Pak, tapi setelah saya nganterin Mbak Sri pulang dulu ya. Loh, Mbak Sri mau pulang? Gak tidur sini aja, biar kamu udah mandir. Tidur sih. Lain kali aja deh, Pak. Sekarang saya harus pulang dulu. Kalau perlu pulang selamanya, ya. Maaf Pak, ada bel. Saya ke depan sebentar, mungkin ada tamu. Mbak Sri saya antar pakai mobil ya. Gak usah. Saya bicara sama Mbak Sri. Saya aja udah bicaranya. Saya nggak tanya sama kamu nih. Kok bunyi bel tapi nggak ada orangnya? Man, hei, shh. Oh di situ. Man, mau ngapain sih lu? Mau ke situ? Geser pot dulu. Hah, muter aja kenapa sih? Lebay banget. Pot lo mau diangkat. Kenapa gua nggak mikir ya? Gimana Del? Beres, Mon. Dengan foto ini, Bang Kenduri udah bisa menghapus semua ingatan Pak Kosan tentang Neni. Tapi nggak semua. Kok nggak semua? Yang penting rasa tertariknya udah nggak ada. Sip, pakai telur. Kurang sip, Ya tambahin telur. tapi ini harus dibakar, Mon, kata Bang Kenduri. Harus dibakar. Iya, Kenapa harus dibakar? kalau foto ini dilihat cewek yang aura kasihnya sama Pak Kosan, dia bakal jatuh cinta. Bahkan lebih dari jatuh cinta aja juga bisa. Lebih dari jatuh cinta. Iya, Maksud lo? jatuh dari pohon misalnya, kan bisa. Bisa, iya. Wah, Basri itu. Mau kemana dia, Mon? Mau pulang, Del. Padahal Pak Kosan udah nawarin dia untuk nginep di sini. Tapi Mbak Sri nggak mau. Mungkin karena nggak enak hati aja sama Neni. Mas Abdal, Mas Teman, ngapain pada di situ? Mas Abdal, Mas Teman, saya pulang dulu ya. Loh, Basri kok pulang nggak nginep di sini aja? Enggak ah Mas, lain kali aja. Foto siapa tuh? Ini foto bos kita. Wah, ganteng juga ya. Makasih. Bukan lo, Del. Foto. Tapi Mbak Sri, sebelum saya kerja di sini, Pak Kosan tuh nggak terlalu ganteng. Loh, kok bisa gitu? Ya bisa lah, Mbak. Sekarang kan jadi ada pembandingnya. Siapa pembandingnya, Del? Ya lo lah, masa lo nggak ngerasa sih? Sekarang kan ketahuan wajah siapa yang ganteng, muka siapa yang hancur. Kosan. Apa enaknya saya tidur sini aja ya, Mas? Lagian kan kasihan kalau besok dia sarapan harus nungguin saya dulu. Yakin? Mau tidur di sini? Berhasil. Apaan yang berhasil? Oh enggak, ini dia mau taruhan bola. Dia mau megang Brazil. Oh gitu. Terus kalau Mas Abdal pegang apa? Megang foto kan ini, Pak Kosan. Katanya ganteng. Bukan cuma saya yang butuh makan, tapi anak-anak, kamu, Abdel dan Temon, semua butuh makan. Dan nggak mungkin kita makan masakan Temon yang ala kadarnya, atau selalu beli dari luar. Kita butuh masakan yang fresh, segar. Justru itu kita butuh juru masak. Ya, tapi nggak perlu boros sanjungan gitu kali, Pak. Nanti malah ngelunjak lagi tuh perempuan. Dia bukan tipe perempuan yang suka ngelunjak, Nen. Hah, dipuji lagi. Tambah deh ngelunjak. Ini lama-lama yang ngelunjak kamu, Nen, bukan dia. Pak Kosan, Nah, ini perempuan bolak-balik kayak serikan panas. Mbak Sri, Setelah dipertimbangkan masak-masak,
Mbak Sri memilih untuk nginep di sini, Pak. Apa boleh? Oh, boleh, boleh. Saya takut besok telat datang. Nanti Bapak telat sarapan. Saya juga takut telat sarapan, Pak. Kamu ngapain sih, Nen? Ternyata selama ini dia bukan seorang duda. Dia udah bohongin saya. Dia tuh masih punya istri. Saya takut nggak mau balik lagi sama dia. Iya. Saya paham maksudnya. Saat ini sebenarnya yang saya butuhkan adalah seorang suami yang benar-benar sayang sama saya dan tidak menduakan hatinya, Pak. Kalau dia duda gimana? Hal itu sih nggak jadi masalah, Pak, bagi saya. Yang penting dia benar-benar tulus sayang sama saya. Saya duda dan saya belum punya calon istri lagi. Neni, apa maksud kamu banting-banting barang begitu? Orang nggak dibanting, jatuh sendiri. Kenapa sampai jatuh? Gimana sih megang? Gimana dong? Din, kayaknya saya kenal sama orang ini nih, Din. Bang, kayaknya gue juga kenal sama orang ini. Malahan sampai sekarang saya masih ingat. Ini namanya Temon, temannya Abdel. Din, siapa dia? Oh, ini Bang Kenduri yang bantuin Abdel. Oh, yang ketemuan sama Abdel di halte. Itu gue. Ah, Din. Saya ingat sekarang, Din. Dia ini nih yang bikin bini saya ngamuk habis-habisan di pinggir jalan. Jadi kamu ada di sini, tak? Bang, abang ini mau jemput Sri, apa mau balas dendam sama Temon sih? Oke, saya mau jemput Sri saja. Persetan sama masalah yang kemarin. Mau jemput Sri. Maksudnya mau jemput Mbak Sri ya, Din? Ah, itu lu tahu. Berarti bener dong kata bocah kalau Sri kerja di sini. Iya, gue juga taunya dari Bojah. Kalau ada tukang masak yang namanya Mbak Sri. Kebetulan bos gue lagi nyari tukang masak. Kebetulan lagi masakannya Mbak Sri itu cocok banget sama lidahnya bos gue. Makanya Mbak Sri diterima kerja di sini. Oh, pantesan abang ini ngotot kalau di sini ada karyawan yang namanya Sri. Padahal gue udah bilang kalau di sini itu karyawannya cuma Abdel, Temon, sama Neni. Ah, bener juga bang ini. Terus, Bapak mau ngapain datang sini? Ya mau jemput bini saya lah. Bini? Lebih tepatnya Cabi, Apaan tuh Cabi? calon bini. Kirain calon bidan. Ah, terserah deh apa kata kalian. Yang penting saya mau jemput Sri, mau saya bawa pulang. Maaf Pak, Mbak Sri itu nginep. Dia nggak pulang. Pokoknya Sri harus pulang. Kalau nggak boleh, saya masuk. Pokoknya saya masuk. Sabar kenapa sih bang? Orang sabar itu mulutnya lebar. Apa kamu? Berani? Berani sama saya? Ntar gua pukul juga loh. Kalau berani ya udah pukul. Nih, pukul, pukul. Nih boleh. Ayo. Emang Bapak nggak dengar? Kan saya bilang entar. Kamu berani sama saya? Belum tahu siapa saya? Kan saya udah bilang, kalau berani. Bapak jangan ngotot gitu. Saya takut nih. Siapa nama lo? Sri ya? Aduh ya ampun namanya aja udah gak elit. Sri, gak enak banget sih. Mending lo pulang nih buru-buru. Pulang buru. Tapi saya udah diizinin sama Pak Kosan. Hey, dengar baik-baik ya Sri ya. Di sini itu udah nggak ada tempat menginap lagi. Jadi mendingan you pulang, sleep, and besok pagi baru kesini lagi ya. Malah lebih bagus nggak usah kesini lagi. Situ kenapa sih? Musuhin saya terus dari tadi. Oh. Emangnya saya salah apa? Oh, situ nggak tahu. Situ virus, you know virus ya untuk hubungan I sama Pak Kosan, you know. Tapi Pak Kosan suka sama virus. Hey, pingin ya? Mulutnya situ saya sobek-sobek, saya lipat-lipat, hah? Dikasih tahu malah ngelawan. Ayo pulang. Ayo udah buru-buru. Gua nggak mau lihat muka lo lagi. Apaan sih? Pak Kosan tuh masih mau lihat saya. Oh my God.
Oh ya ampun, muka kayak dompet nenek masih mau dilihat. It's so funny ya. Pak Kosan tuh mau ngeliat bola bukan ngeliat lu. Ayo pulang, go. Ayo go. Ayo pulang. Apalagi aduh mbak. Lo tuh kalau nggak diseret pasti lo nggak mau pulang ya. Udah. Sri. Ayo Sri pulang Sri. Sebentar. Lo kenal sama dia? Hah? Dia yang suka ngejar-ngejar saya, Mbak. Saya nggak mau, soalnya dia udah kawin. Bagus, jangan pernah lo mau sama dia. Ih, amit-amit, perempuannya banyak, simpenannya banyak, apalagi istrinya di mana-mana, tau nggak lo? Ih, kalau gue jadi logi, I'm sorry goodbye deh. Loh, kok situ tahu? Oh ya jelas, dulu gue sebelum kerja di sini ya hampir jadi korbannya dia, tau nggak lo? Tapi begitu gue tahu dia bajingan, thank you so much, I'm sorry goodbye. Neni, jadi kamu di sini toh? Eits, jangan pernah sebut-sebut nama Neni lagi ya, terlalu mahal ya. Buset, ternyata selingkuhan lu banyak juga ya. Kalah gue. Ya udah, aku ajak Sri pulang aja. Yuk Sri. Nggak bisa. Ayo Sri. Nggak bisa, Sri harus di sini karena Sri tinggal di sini dan Sri nggak boleh pulang sebelum pekerjaannya selesai. You know what I mean? Aduh Sri, pulang Sri. Nggak bisa. Ayo mas. Nggak mau. Sri, tunggu Sri. Mana lo? Sri tunggu Sri. Mana lo? Alah, awas. Sri. Ada apaan sih nih? Sri itu calon istri saya, jadi mau saya bawa pulang. Wah, kayaknya nggak bisa deh, Bang. Kok nggak bisa? Kenapa emangnya? Masalahnya Mbak Sri itu udah terlanjur ngeliat fotonya Pak Kosan. Kayaknya dia jatuh cinta deh. Waduh, mati aku. Sri, ayo Sri pulang Sri.